Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani, semester 6 dengan NIM 0910580319013. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, jelaskan apa saja program pembangunan desa. Dan yang kedua, bagaimana cara untuk membangun desa yang maju. Dan yang ketiga, indikator apa saja ya sebuah desa dikatakan maju. Baiklah, pada poin pertama saya akan menjelaskan apa saja program pembangunan desa. Yang pertama, program pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Meskipun jumlahnya terus menurun, masih ada banyak desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses PLN. Bagi desa yang belum mendapatkan saluran listrik, mereka didorong untuk melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan penerangan di desa tersebut. Jika desa tersebut memiliki sungai dengan debit air yang lumayan besar, mereka bisa membuat program pembangkit tenaga mikrohidro. Yang kedua, program pipanisasi air bersih kepada masyarakat. Program pipanisasi air bersih adalah program penyaluran air bersih dari sumber air ke rumah penduduk. Dengan pembuatan tendon-tendon air dan pemasangan pipa-pipa ke rumah penduduk, air bersih bisa didistribusikan ke masyarakat dengan merata. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan air bersih. Yang ketiga, konservasi hutan untuk menjaga debit sumber air. Bagi masyarakat pedesaan, ketersediaan air sangat vital. Masyarakat desa memerlukan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain air, juga digunakan untuk irigasi pertanian. Jika debit sumber air terus berkurang, kelangsungan kehidupan masyarakat desa bisa terancam. Agar debit sumber air di desa bisa dipertahankan, konservasi hutan di sekitar desa harus dilakukan. Yang keempat, program BPJS Desa Mandiri. Seperti yang kita ketahui, setiap orang harus menjaga kesehatan dengan baik. Menjaga kesehatan sangat penting karena biaya pengobatan penyakit tidaklah murah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah meluncurkan program BPJS Kesehatan. Tapi sayang, tidak semua masyarakat pedesaan tercover dengan BPJS Kesehatan. Baiklah, poin yang kedua, cara untuk membangun desa yang maju. Yang pertama, PRUKades atau Program Penerapan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan. Program memajukan desa yang pertama adalah dengan adanya PRUKades. Program ini bertujuan untuk menciptakan produk unggulan yang diperoleh dari sumber daya desa tersebut. Dengan begitu, PRUKades akan mendorong perekonomian suatu desa dalam kluster yang lebih produktif. Melalui program ini ada insentif khusus agar desa dapat lebih fokus untuk membangun berbagai produk unggulannya. Dan yang kedua, pembangunan embung. Embung sendiri adalah penampungan air yang mempunyai skala besar. Berdasarkan pada data dari Kemendes, sebagian besar desa mengalami sulitnya ketersediaan infrastruktur untuk mengairi sawah. Pembentukan BUMDes, program yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, ini menjadi salah satu hal yang diharapkan mampu jadi motor yang menggerakkan ekonomi desa. BUMDes dikelola dengan mengutamakan keunggulan dari suatu desa. Biasanya setiap desa mempunyai bentuk BUMDes yang berbeda. BUMDes bisa berdiri dalam bentuk pengelolaan daur ulang,
pengelolaan desa wisata, penyewaan tenda, serta minimarket. Dan yang keempat, pembangunan sarana olahraga. Program ini dapat menggali potensi dari pemuda agar bisa lebih aktif untuk membangun desa. Hal lain yang harus diperhatikan untuk desa yang lebih maju yaitu selain menyelenggarakan berbagai program memajukan desa, maka ada hal lain juga yang harus diperhatikan agar desa semakin berkembang. Langkah ini harus dilakukan oleh masyarakat, yakni dengan cara mengawasi berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, awasi kepemimpinan desa, dan yang kedua, awasi pemerintahan, dan yang ketiga, awasi pendampingan desa, dan yang keempat, awasi korupsi di desa. Poin yang ketiga, indikator apa saja desa dikatakan maju. Banyak sekali yang harus diperhatikan untuk membangun desa. Indikator pembangunan pada desa diantaranya adalah yang pertama, satu, infrastruktur desa yang baik. Dilihat dari infrastruktur pedesaan itu sendiri, terutama di akses jalan di sekitar desa. Ada beberapa desa yang memiliki jalan mudah dilalui berbagai macam kendaraan, namun ada pula desa yang memiliki akses jalan buruk dan sulit dilalui kendaraan-kendaraan besar. Dan yang kedua, fasilitas umum yang memadai. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa, tentunya harus didukung pula dengan fasilitas yang memadai dari desa tersebut. Fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat atau penduduk desa agar semakin maju. Dan yang ketiga, akses informasi. Akses informasi yang baik bisa memajukan perekonomian desa karena penduduk desa bisa belajar dari desa atau bahkan perkotaan lainnya. Sehingga apa yang sudah berhasil ditempatkan di wilayah lain bisa dicoba di desa tersebut. Akses informasi tidak hanya terbatas dari satu tempat saja, melainkan bisa dari pemerintah ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintahan, atau dari satu desa ke desa lainnya, dan dari berbagai pihak lainnya. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia yang unggul. Indikator keberhasilan yang selanjutnya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Apakah sumber daya manusia tersebut unggul atau kurang, contohnya dan tingkat pendidikan ataupun pekerjaan. Dan yang kelima, pendapatan penduduk dari penduduk tersebut. Apakah pendapatan sudah sesuai ataupun jauh di bawah rata-rata. Dikatakan sudah maju ketika pendapatan penduduknya sudah di atas rata-rata, dan desa dikatakan tertinggal jika pendapatan penduduknya masih jauh dari cukup.